Halo semua rekan-rekan, kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2. Pada kesempatan kali ini, di materi kelima atau di minggu kelima ini, kita akan membahas perihal activity diagram. Nah, untuk activity diagram saya akan bagi menjadi 2 minggu, yaitu minggu kelima dan minggu keenam, karena cukup banyak notasi yang harus bisa dipahaminya. Oke, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu ketiga dan di keempat. Di minggu ketiga dan minggu keempat, kita fokus untuk memodelkan use case view, di mana kita memodelkan kebutuhan fungsional. Nah, use case view sendiri itu punya dua diagram, yaitu use case diagramnya, dan use case diagram itu akan memiliki banyak use case yang dijelaskan di dalam use case description. Silakan tonton video sebelumnya kalau lupa kembali. Nah, UML berikutnya akan menggambarkan proses view, di mana diagram di dalam proses view ini itu fokus menceritakan tentang apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam si fungsi itu sendiri. Kalau kemarin kita belajar use case diagram, maka fungsi itu diwakili oleh satu buah use case. Dan sebetulnya cerita yang terjadi di dalam use case sudah tersampaikan di use case description, tapi masih disampaikan dalam bentuk yang terpisah, yaitu ada main flow dan ada extension yang kita tulis di dalam use case description. Nah, untuk bisa kita memodelkan cerita yang ada di dalam sebuah fungsi atau proses bisnis yang ada di dalam sebuah fungsi, kita bisa menggunakan si activity diagram atau si proses view ini. Nah, hanya satu diagram saja yang bisa kita gunakan, yaitu activity diagram, di mana nanti gambaran secara umumnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambaran activity diagram, overview-nya, yang dilengkapi juga dengan swimlane. Jadi sebetulnya activity diagram itu di awalnya tidak ada swimlane. Swimlane itu yang kotak-kotak seperti ini nih. Ada activity partition 1 dan ada activity partition 2 gitu ya. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan minggu kelima ini. Oke, seperti biasa kita harus fokus dulu sebetulnya apa yang ingin coba digambarkan oleh si diagram aktivitas ini. Yang namanya juga diagram aktivitas, berarti menggambarkan kira-kira ada aksi apa saja yang terjadi di dalam sebuah fitur atau fungsi. Nah, kita harus bisa memahami dulu ada dua istilah, di sini ada kata aktivitas dan ada kata aksi. Nah, sebetulnya aksi itu ada di dalam sebuah aktivitas, dan aktivitas itu terbagi menjadi beberapa buah aksi. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa ini adalah aktivitas, dan yang kotak ini adalah aksi, seperti itu. Nah, jadi dalam satu aktivitas ini ada beberapa buah aksi-aksi kecil yang nanti dilakukan sebagai bentuk cerita dari si activity diagram itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kemarin juga kita sudah menggambarkan use case description ya, yang seperti ini. Tapi kan kita masih pisahkan, di sini masih ada main flow dan ada extensionnya. Nah, kalau kita menggunakan activity diagram, maka kita akan menyatukan dua cerita ini di dalam satu buah alur cerita yang utuh seperti ini. Mulai dari awalnya ditandai dengan simbol seperti ini, dan diakhiri dengan final note yang seperti ini. Nah, ceritanya jadi kita bisa ngelihat cerita keseluruhannya seperti apa ya. Yang alternatif story-nya atau ekstensinya juga kita bisa ceritakan di sini. Bagaimana kalau tidak terautorisasi, ini kan cerita samping ya. Sebenarnya cerita utamanya mengikuti yang alur authorized seperti ini. Nah, nanti ada beberapa buah simbol atau notasi yang kita coba ulik kira-kira bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama, untuk simbol dasar atau notasi dasar dari diagram aktivitas ini ada 4. Ada initial state yang gambarnya seperti ini, lalu ada final state. Ini initial state itu untuk menandai mulainya suatu aktivitas, dan ini yang menandakan akhir dari sebuah aktivitas. Kemudian juga ada garis transisi, di mana garis transisi ini untuk menggambarkan alur aksi. Jadi misalnya ada aksi 1 berpindah ke aksi 2, nah kita gambarkan pakai garis transisi. Kemudian ada si simbol aksinya, seperti ini. Satu simbol elips seperti ini itu menggambarkan satu buah aksi yang ada pada sebuah aktivitas. Nah, contoh misalkan saya punya aktivitas untuk mencuci baju. Nah, berarti mulainya kita akan mulai dengan washing-nya. Washing di situ artinya kita mencampurkan air, sabun, dan bajunya. Kemudian diputar, kemudian kita rinse itu dibilas, kemudian juga nanti kita keringkan, seperti itu. Nah, ini aktivitas mencuci baju. Jadi kalau kita bilang aktivitas, ya satu alur ini adalah alur aktivitas cuci baju yang terdiri dari 3 aksi. Yang pertama,
yang mencampurkan air, sabun, dan bajunya, kemudian diputar, lalu membilas dan mengeringkan, seperti itu. Nah, di dalam sebuah alur aktivitas itu berkemungkinan kita mempunyai sebuah kondisi. Ya, namanya juga misalnya kita punya cerita ya pasti ada if-nya ya. Jika begini, maka begini, jika begitu, maka begitu, seperti itu. Nah, di dalam activity diagram, simbol untuk menyatakan kondisi itu ditandai dengan decision dan merge. Simbolnya adalah gambar diamond seperti ini, di mana decision itu adalah yang bagian atas ini, sementara merge ini adalah yang di bagian bawah, sorry. Nah, yang di bagian atas ini, itu menyatakan percabangan yang ada di dalam sebuah cerita, aksi yang ada di dalam sebuah activity diagram. Sementara merge itu kalau sudah tidak bercabang lagi, maka dia tidak boleh lanjut langsung ke aksi berikutnya, tapi harus digabungkan dulu dalam sebuah simbol merge. Jadi antara branch dengan merge itu merupakan satu kesatuan, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita berbicara percabangan, pasti ada kondisi ya. Nah, kondisi yang biasanya kalau di flowchart biasanya kita tuliskan di dalam diamond-nya. Nah, kalau sekarang tidak, kita tuliskan di garis transisinya. Jadi di garis transisi ini akan ada kondisinya, ini garis ini akan dilalui kalau kondisinya apa, dan garis ini akan dilalui jika kondisinya apa, seperti itu. Dan dalam satu kali menjalankan sebuah aktivitas, kalau namanya decision dan merge, itu pasti hanya ada satu aksi yang dilakukan. Entah itu activity 2 atau activity 3, seperti itu. Nah, itu ciri dari decision dan merge. Contohnya, misal di sini ada 3 buah cabang, karena kan percabangannya ini bisa banyak ya, tidak harus 2. Tidak hanya benar atau salah, seperti itu. Nah, ini misalkan saya punya sebuah alur cerita yang terjadi di dalam sebuah blog atau software blogging gitu ya. Dimana misalkan saya membuat sebuah blog, tapi ternyata ketika dihitung katanya itu belum ada kata apapun. Jadi saya tinggal nge-save aja, tapi ternyata katanya saya tidak mengetikkan kata-kata apapun di blognya. Nah, itu aksinya yang muncul adalah dia akan memberikan notifikasi kepada usernya yang menyatakan bahwa si entry blognya tidak boleh kosong. Nah, sementara kalau katanya tidak kosong, atau misalkan ada di antara 0 sampai 999 gitu ya, nah itu dia bisa nge-save si block entry-nya, sementara kalau lebih dari 1000, maka diberi notifikasi juga bahwa entry blocknya terlalu panjang. Seperti itu. Nah, ini kan 3 aksi yang bisa terjadi kalau kondisi-kondisinya terpenuhi. Contoh untuk notify block entry ini hanya akan terjadi kalau word count-nya sama dengan 0, seperti itu. Nah, ketika sudah mulai ada percabangan, fungsi branch berjalan, lalu ada branching, ada percabangan. Nah, ketika si 3-3 ini sudah lagi mau bersatu ke satu aksi berikutnya, maka jangan lupa ditutup dulu dengan merge. Ini harus paket kalau di UML 2.0. Lalu ada lagi simbol yang mirip dengan percabangan, tapi ini sebetulnya bukan menyatakan percabangan yang ada kondisinya. Kalau percabangan kan hanya satu alur saja yang dilakukan. Hanya satu segmen saja yang dilakukan. Nah, tapi kalau ini tidak. Nah, ini namanya adalah fork dengan join. Nah, fork dengan join itu menyatakan kita bisa melakukan aksi yang berbeda, tapi pada saat yang bersamaan atau dilakukan secara paralel, seperti itu. Nah, ketika ada activity 1, lalu dia menemui sebuah tanda fork, maka percabangan ini bukan menyatakan, oh ini akan dilakukan jika apa, tidak. Tapi dua-duanya ini dilakukan. Activity 2 itu akan dilakukan bersamaan dengan activity 3 dan activity 4. Artinya, untuk bisa melakukan activity 2, kita tidak perlu dulu menyelesaikan activity 3. Begitupun sebaliknya. Artinya ini berjalan secara terpisah. Lalu ketika sudah dilakukan per masing-masing jalur ini secara terpisah dan sudah selesai, barulah digabungkan kembali. Ini fungsinya sama untuk kayak tadi merge ya, menyatukan kembali alurnya, lalu baru masuk ke activity berikutnya, seperti itu. Contoh di sini, misalkan kayak saya lagi melakukan aktivitas untuk istilahnya membuild sebuah PC. Jadi misalnya saya lagi mau membeli sebuah PC gitu, dan kalau membeli sebuah PC yang rakitan, itu biasanya kita bisa ngerakit sendiri. Nah, namanya juga ngerakit, bisa saja misalkan di dalam si aktivitas tokonya nih, kita beli ke tokonya,
Nah, si tokonya bisa saja menyiapkan casingnya disiapkan terpisah dengan si motherboardnya. Yang motherboard mungkin dikerjakan oleh orang yang berikutnya, atau orang yang satu, sementara prepare casingnya itu dengan orang yang lain. Artinya bisa dijalankan bersamaan. Nah, setelah casingnya dan motherboardnya disiapkan, ya barulah kita menginstal si motherboardnya ke casingnya seperti itu. Lalu memasukkan segala macam komponen ke motherboardnya. Nah, artinya apa? Prepare case dan prepare motherboard ini dilakukan secara paralel. Dan tentunya kalau namanya paralel harus dilakukan dengan dua orang yang sifatnya terpisah. Artinya ini ada dua orang yang melakukan pada saat yang bersamaan, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, misalnya kita sudah harus melakukan secara runut, artinya kita nggak bisa melakukan paralel, nah itu kita baru satukan lagi dengan join seperti ini. Ini istilahnya fork dengan join. Jangan sampai lupa lagi. Nah, berikutnya lagi, terkadang komponen waktu itu jadi sangat penting di activity diagram. Jadi misalkan saya melakukan satu aksi, di mana aksi itu harus dilakukan misalkan selama 3 detik gitu ya, atau harus menunggu selama 1 menit. Nah, terkadang kalau komponen waktu itu sangat sensitif, misalnya seperti itu, artinya kita punya aksi di mana komponen waktu menjadi sensitif. Nah, activity diagram itu punya simbol. Simbolnya namanya time events. Simbolnya seperti jam pasir yang begini, di mana nanti jam pasir ini menyatakan waktu yang harus ditunggu untuk bisa melanjutkan ke aksi berikutnya. Nah, ada dua cara penggunaan si time event ini. Si time event bisa digunakan di tengah-tengah antara aksi, misalnya ini aksi 1, aksi 3 gitu ya. Nah, ini di antara aksi 1 ke aksi 3 itu harus ada time eventnya misalkan. Nah, berarti aksi 1 selesai, nah sebelum bisa masuk ke aksi 3 atau aksi 3, maka si time event ini harus dijalankan terlebih dahulu. Entah misalkan dia menunggu 1 menit atau 2 menit, itu nanti tergantung nanti dari si orang yang membuat activity diagramnya. Lalu, ada cara penggunaan kedua, yaitu kita bisa menggunakan time event untuk menandakan apa ya istilahnya event atau aksi yang harus kita lakukan atau misalnya kita tunggu dulu sebelum si aksi 5 ini dijalankan. Nah, misalkan kayak kita berbicara untuk aktivitas kita mengecek SMS. Nah, mengecek SMS itu kan salah satu langkahnya adalah kita harus bisa menunggu SMS-nya masuk. Nah, menunggu SMS-nya masuk ini kan nggak tentu berapa menit. Nah, kita bisa bilang saja tidak harus menyebutkan berapa menitnya atau satuan waktunya kita nggak harus sebutkan. Tapi misalnya kita bisa bilang saja bahwa menunggu sampai SMS-nya masuk, baru kita bisa melakukan pembacaan dari si SMS-nya, misalkan seperti itu. Nah, contoh untuk yang penggunaan yang tadi, misalkan kayak shipping order, misalkan kita mau pengiriman, nah ini disuruh nunggu 3 hari, misalkan maksimum, nah barulah dia nantinya akan send bill atau mengirimkan billingnya seperti itu. Nah, artinya send bill ini menunggu 3 hari setelah shipping order, itu cara bacanya seperti itu. Nah, kemudian siang tadi yang saya bilang itu repeating event, time event sebagai repeating event. Nah, misalkan 1 second time out gitu ya. Ketika sudah 1 second time out baru dia menentukan update progress bar, atau bisa kayak tadi ya, yang kita tidak tahu kira-kira time event ini butuh waktu berapa lama untuk menunggunya seperti itu. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, jadi diawali gitu ya sebuah activity diagram itu diawali dengan tanda time event ini berarti time eventnya menggantikan simbol yang ini. Simbol initial state. Dan ini boleh. Jadi misalkan simbol kita tidak tahu mulainya kapan ya, karena kan kalau ini dijelas ya mulainya ketika si activity ini mau dilakukan, sementara ada waktu yang kita tidak tahu mulainya kapan. Nah, kita bisa ganti initial state-nya dengan si tanda time event-nya seperti ini. Nah, terakhir di bagian pertama ini saya ingin juga menjelaskan di diagram aktivitas itu juga kita bisa membagi atau mempartisi diagramnya. Nah, ketika kita mempunyai aksi-aksi yang begitu panjang, tentunya kita harus tahu kira-kira aksi seperti ini yang melakukannya siapa. Siapa melakukan apanya harus jelas. Nah, kalau kita ingin membuat si activity diagram yang jelas nanti siapa yang melakukan apanya, kita bisa menggunakan diagram swimlane yang tadi kita sudah lihat di awal. Nah, notasi swimlane ini menyatakan siapa yang kiranya akan melakukan suatu aksi di dalam suatu activity diagram. Gambarnya cukup simpel, gambarnya satu kotak ini menandakan satu swimlane, dan satu swimlane ini menyatakan satu buah
stakeholder ya, bukan satu buah ya, satu orang stakeholder ataupun juga satu database atau apapun lah. Jadi satu pihak seperti itu yang nantinya akan melakukan aksi-aksi yang ada di dalam lajur swim lane-nya seperti itu. Sorry, ini salah ketik ya, harusnya swim lane seperti itu. Nah, contoh misalkan saya bagi di sini ada diagram aktivitas untuk melayani kira-kira penggunanya siapa, melayani keluhan pengguna. Nah, di sini ada first level support, kemudian ada advanced support sama product engineering. Nah, ini punya aksi yang berbeda. Nah, kita kan kalau kayak gini lebih rapi ya. Artinya kita tahu bahwa low complaint ini yang melakukannya adalah first level support gitu. Berbeda dengan yang sebelum kita tadi pakai gitu ya. Kita cuma berbicara aksi-aksi seperti ini. Kita tidak tahu siapa yang melakukan prepare case, kita tidak tahu siapa yang melakukan prepare motherboard. Nah, dengan menggunakan swim lane, kita bisa tahu kira-kira siapa yang akan menggunakan atau siapa yang akan menjalankan si aksi tersebut. Nah, selain menggunakan diagram swim lane seperti ini, ada alternatif lainnya. Kita bisa langsung memberikan istilahnya stereotype gitu ya. Masih ingat yang stereotype waktu awal ya? Atau kita sebut anotasi. Stereotipnya berupa anotasi, di mana si anotasi ini menyatakan siapa yang akan bertanggung jawab melakukan aksi ini. Misalkan add to change request database for next release itu dilakukan oleh product engineering. Ya sudah, jelas di sini siapanya. Mana yang mau dipakai itu bebas, tergantung teman-teman sukanya yang mana. Tapi kalau saya pribadi diminta saran, saya akan lebih menyarankan yang diagram seperti ini. Tentunya dengan kita memberikan lajur atau swim lane pada diagram activity yang kita punya, itu akan menjadikan diagram activity kita lebih mudah terbaca. Oke, untuk minggu ini cukup sampai sini dulu. Jadi silakan nanti teman-teman kira-kira mulai memikirkan kira-kira nih activity diagram di dalam tugas besar saya seperti apa. Tentunya teman-teman harus bangun dulu use case diagramnya dengan baik, lalu membuat use case description-nya juga dengan baik, barulah nanti menggambarkan si activity diagram, supaya cerita yang terjadi di dalam sebuah fungsi yang teman-teman create, di dalam solusi yang teman-teman tawarkan, nanti tugas besar itu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan di bagian kedua dari activity diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.